Puji Tuhan. Kita boleh ada di minggu terakhir bulan Juli 2022. Dan saat ini kita boleh berada di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya. Firman Tuhan itu berisi isi hati Allah sendiri. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan diambil dari Kejadian 17 ayatnya yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Kejadian 17 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ya. Jadi ini kalimat yang keluar dari sesuatu yang menurut Abraham tidak mungkin. Ya. Sudah mati haid, mungkin tubuh mereka sudah lemah. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Markus 10 ayat 21 ditayangkan yang dari slide. Markus 10 ayat 21 kita baca bersama-sama. Markus 10 ayat 20. Oh ini enggak ada ya di gambar. Ada ya. Markus 10 ayat 27. Di slide saya ada ya. 1, 2, 3. Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Amin, saudara. Menurut ilmu kedokteran mungkin Abraham dan Sarah, tidak mungkin. Ya, sudut medis, sudah mati haid, sudah tidak mungkin. Tapi hari ini kita melihat bahwa bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatu mungkin. Bagi manusia tidak mungkin katanya. Bagi Allah mungkin. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari firman Allah. Ya. Nah, firman Allah itu adalah buku manual kehidupan. Ya, mungkin ditampilkan slide saya yang God's Word itu. Jadi kalau kita berbicara Alkitab, saudara ya, bukan yang ini, yang ada God's Word, ada tulisan, bukan yang ini. Ya udah saya berikan. Jadi Alkitab ini, saudara ya, God's Word ini ada bukan gambar yang ini, gambar yang pertama, yang kedua ya. Jadi ini adalah buku manual kehidupan, ya, bukan hanya untuk hidup yang kekal, tetapi juga selama di dunia ini. Jadi di dalamnya berisi prinsip-prinsip kesehatan, prinsip-prinsip finance ya, keuangan, prinsip pernikahan, hubungan kita dengan orang lain, bisnis dan masih banyak lagi ya. Jadi kalau saudara mengalami sesuatu, saudara mesti kembali kepada buku manual ini ya. Berapa puluh tahun yang lalu, saudara, saya punya teman SMA itu satu kali ingin butuh uang, ya, ingin jual itunya, saudara, kamera, saudara. Kameranya merek terkenal, luar biasa setelannya. Zaman dulu belum seperti sekarang ini ya, saudara, yang sudah otomatis, sudah digital ya. Ini ya. Ya. Jadi saya pembantu, saya beli ya. Satu kali saya ke Ambarawa sama banyak saudara. Saya suruh mereka berpose, saya pikir gampang, saudara. Begitu mereka sudah pasang wajah dengan segala macamnya, saya ceklik ini kok nggak bisa, saudara. Rupanya, saudara, karena ini terlalu canggih ini, sayanya yang gaptek nggak bisa, ini settingannya kan ada cahayanya, harus disetting segini supaya bagus ya kalau namanya profesional itu, saudara ya. Ternyata saya nggak bisa. Lah semua orang sudah kadung punya pose, saya jadi malu, saudara. Ini karena apa? Nggak baca user manual, saudara. Ya,
Itu justru manual itu penting, saudara. Kalau begini, ini caranya gimana? Oh ternyata begitu gitu ya. Yang sama kehidupan ini. Kalau saudara nggak ngerti busur mainnya, sudah seringkali kita bingung. Kok rumit ya, kok susah hidup ini ya, kok begini, kok begini. Tapi kalau saudara membaca buku manual ini, saudara, ya ini surat cintanya Tuhan kepada kita. Oh gitu toh caranya. Oh ternyata nggak sulit toh hidup di dunia ini. Karena ada petunjuknya firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi saudara, jangan jauh-jauh dari buku manual ini saudara. Kalau saudara apa-apa, baca ini ya. Ini sudah ada sebelum saudara ngalami, udah ngerti dia. Makanya dia dikatakan sebagai penolong dalam kesesakan apa? Sangat terbukti saudara ya. Ya kita milikilah hati yang ingin selalu membaca ini ya. Daud berkata, Daud itu luar biasa saudara, persoalannya bertubi-tubi ya. Dia bilang kemalangan orang benar itu apa? Banyak ya, tapi Tuhan melepaskannya dari semua itu. Karena ada teknik-tekniknya, ada cara-caranya saudara ya. Mari kita lihat Mazmur 19 ayat 9 sampai 12 ya, saya membacakan, mudah-mudahan bisa cepat, kalau nggak bisa cepat ya nanti saya lewatin. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Waduh ini mantap. Terus ayat 10. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ya. Ayat berikutnya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Saudara, luar biasa ya saudara ya. Emas itu sekarang mahal saudara, apalagi emas tua. Emas yang murni, yang sudah diuji itu mahal ya. Di dunia ini banyak, emas itu banyak karatnya ya, banyak gram-gramnya, ada yang murah, ada yang mahal. Tapi firman Tuhan lebih berharga dari semua itu, lebih manis dari sarang madu, luar biasa saudara ya. Jadi saudara perhatikan, itu sebabnya di dalam Mazmur 119 juga dikatakan, saudara ayat 127, bahwa dikatakan, aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua. Jadi Daud dalam hidupnya, dia menyadari, dia mencintai firman lebih dari semua harta di dunia ini, saudara. Nah ini konsep-konsep yang perlu kita sadari bahwa pentingnya kitab suci, pentingnya firman Tuhan. Dan hari ini kita berbicara tentang kehidupan Ishak, saudara ya. Nah saudara, saya mau sampaikan bahwa hal yang penting di dalam memberitakan firman Tuhan salah satunya adalah mengerti apa yang Tuhan mau disampaikan, saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu saya berdoa untuk ibadah di sini hari ini, saudara, terus terang saya mendapatkan sesuatu, dua hal yang saya harus sampaikan kepada saudara di tempat ini. Dan ya saya di sini memang tugas saya memang menyampaikan apa yang Tuhan mau, saudara ya. Nah dua hal ini saya berdoa kiranya Roh Kudus sendiri yang akan menerjemahkan lebih dalam kepada saudara ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal saya mendapat dari Tuhan adalah yang pertama bahwa banyak anak-anak Tuhan hari ini, saudara ya, itu menghadapi ketidaktaatan karena kekerasan hati. Ya. Jadi Tuhan mengingatkan bahwa hari-hari ini banyak rumah tangga yang mengalami goncangan. Ya. Bahkan ada seorang hamba Tuhan berkata kepada saya, saat ini banyak rumah tangga Kristen yang bercerai. Padahal saudara tahu kalau orang Kristen menikah itu selalu ada saksi, saudara ya. Ada saksi dan selalu dibicarakan bahwa tidak ada yang menceraikan kecuali kematian ya. Jadi yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia ya. Tapi kenyataan di lapangan terjadi banyak hubungan tidak harmonis karena ini, saudara, kekerasan hati. Tuhan Yesus berkata,
karena kekerasan hatimu lah, maka Musa mengizinkan ada surat cerai. Padahal sebelumnya enggak. Ya, jadi kekerasan hati ini saudara banyak membuat rumah tangga jadi berantakan saudara. Ya, karena enggak nurut sama Tuhan. Enggak nurut sama firman. Firman ngomong begini karena dia keras hatinya lebih kuat, akhirnya firman Tuhannya kalah. Ya, ini kayak seperti ya firman jatuh, kan firman ditaburkan itu ada banyak jenis tanahnya. Betul saudara ya? Ada tanah pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah semak duri, betul? Dan yang berbuah lebat cuman jenis satu tanah ya saudara ya. Tanahnya yang subur saudara. Ini saudara perhatikan. Gitu. Jadi hari-hari ini banyak rumah tangga harus mendengar ini saudara ya. Akan ada akhir zaman ini gangguan pornografi saudara ya. Jadi roh Isabel itu melayang-layang saudara. Sekarang ini Satan juga menggunakan teknologi loh saudara. Waduh saudara kalau lihat di luar internet, apps sekarang saudara luar biasa. Saudara bayar langsung bisa luar biasa itu saudara ya. Jadi iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saudara ingat dulu Adam dan Hawa sama Tuhan itu hubungannya harmonis saudara ya. Karena iblis saudara, makanya berantakan semuanya. Betul saudara ya. Hal yang kedua adalah selain kekerasan hati adalah teralihkan saudara. Ya. Jadi saudara harus hati-hati supaya saudara fokusmu kepada Tuhan Yesus itu tidak teralihkan. Pada waktu iblis paling penting mengalihkan saudara. Ya. Saudara mau sembahyang sungguh-sungguh, acaranya televisi bagus banget. Terus teralih, sudah hilang lagi semuanya. Blank gitu ya. Teralihkan hubungan saudara dengan Tuhan ini teralihkan karena pekerjaan, karena hobi, karena segala macam saudara. Ya, jadi tujuan renungan firman Tuhan hari ini adalah supaya kita semakin hari semakin taat kepada Tuhan. Ya, mau menomorsatukan Tuhan dalam segala hal. Ya, mau terus fokus kepada Tuhan karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan ya. Ingatlah rumah tangga itu dengar ini rumah tangga. Kadang-kadang ada persoalan dalam rumah tangga saudara yang suami istri pun sudah enggak give up ya. Ingat peristiwa di Kana saudara ya. Itu kehabisan anggur mereka dua-duanya udah enggak punya apa-apa. Reputasi, malu saudara ya. Tapi kembali ya, di mana rumah tangga itu ada Yesus hadir. Yesus diundang, mereka mengundang Yesus saudara, ceritanya jadi lain. Kalau Yesus diundang, Yesus ngerti apa yang harus dilakukan. Walaupun ibunya Maria datang, mereka kehabisan anggur, Yesus cuma tanya, mengapa? Ya, mau apa engkau ibu daripada saatku belum tiba. Artinya apa? Enggak usah mau kasih tahu, aku juga ngerti. Aku tahu waktuku, kira-kira gitu saudara. Jadi undang Yesus. Rumah tangga tanpa Tuhan Yesus bahaya saudara. Tapi rumah tangga dengan Tuhan Yesus saudara, anggurnya lebih manis saudara. Dan ada terus. Sekali lagi ya, kalau saudara rumah tanggamu didasarkan pada Tuhan Yesus Kristus, kalau segitiga saudara ya, suami istri Tuhan. Kalau dua-duanya mendekat kepada Tuhan, dua-duanya akan lebih dekat satu sama lain saudara. Amin saudara. Ya. Nah itu saudara yang saya mau sampaikan di permulaan. Mari kita belajar untuk kedua hal tadi, tujuan yang supaya kita semakin bersekutu dengan Tuhan, semakin mentaati Tuhan, kita akan belajar dari kehidupan Ishak. Saudara, Ishak itu salah satu pribadi yang terkenal di dalam bangsa Israel ya. Selalu mereka disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, saya tertarik hari dengan Ishak ya. Kalau Abraham dulu namanya siapa? Abram, menjadi Abraham. Kalau Yakub menjadi apa? Israel. Tapi kalau Ishak tetap Ishak. Ya. Sudah perhatikan, Ishak ini enggak sembarangan ya. Yang disebut anak perjanjian siapa? Ishak. Anak perjanjian. Karena sejak awal dia hidup, dia sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya.
Jadi dia tidak perlu diganti namanya lagi karena namanya Ishak pun nama dari Tuhan. Nanti kalau baca ya, engkau akan memberi nama Ishak. Loh, padahal dia ngerti. Ishak artinya apa? Dia tertawa. Ya, dari kata Kejadian 17 ayat 17 tadi, saudara. Abraham tertunduk tertawa dalam hati, saudara. Tuhan guyon ini. Aku sudah tua gini masih bisa punya anak. Ya, Tuhan memang kadang-kadang suka bercanda, saudara ya. Ya, bagi Abraham mustahil. Ya, saudara tahu sendiri ya, justru Allah kita itu dalam kelemahan lah kuasanya menjadi sempurna. Pada waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Pada waktu kendali hidup kita, Tuhan yang pegang, saudara. Semuanya berbeda, saudara. Luar biasa, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, ini sudah perhatikan ya. Namanya dia akan tertawa dan bersukacita. Ada yang menerjemahkan dan bersukacita, saudara. Saya berharap dalam hari-hari ke depan ini, saudara mengalami bahwa saudara tertawa dan bersukacita karena janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Amin, saudara. Ya, saudara. Ini firman sudah ditaburkan, saudara. Firman ini jatuh di tanah yang baik, tumbuh subur. Saudara. Luar biasa, saudara. Gak sembarangan ini, saudara ya. Saudara perhatikan lagi, saudara. Pada waktu Abraham itu mendapatkan Ishak tadi, saudara ya, saya katakan dari awal itu sudah sesuai kehendak Tuhan karena maunya Tuhan. Ya, beda dengan Ismail. Ya, kalau yang dijanjikan itu ya Ishak ini anak perjanjian, ini yang berhak mewarisi. Ya, saya pernah ngurus warisan, pembagian warisan ya, kepada anak-anak mami saya. Sudah saya ngerti ya, yang namanya warisan itu enggak sembarangan orang boleh, saudara ya. Suami, istri tidak dua-duanya dapat warisan, hanya yang ada hubungan darah, saudara. Saudara perhatikan, saudara. Ya, yang ada hubungan darah, saudara ya. Tapi yang kalau Abraham ini, saudara, Ishak ini harus yang disebut dengan anak perjanjian, bukan Ismail, walaupun Ismail yang tertua, saudara. Ya, saudara. Terus kemudian yang saya mau sampaikan sekali lagi ya, saudara. Saya akan sampai ke pagi hari, saya mau sampaikan juga kepada saudara. Ya, Tuhan itu mengendaki ya berubah kalau ikut Tuhan. Ya, Abraham menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, Simon jadi Petrus, Thomas jadi Didimus ya. Yohanes dari Boanerges dan lain-lain. Ada perubahan, saudara. Ya, saya sampaikan ada sebuah cerita dongeng, saudara ya. Jadi zaman dahulu nih cerita waktu anak-anak ya. Ada seekor kucing betina yang masih single, saudara ya. Bertemu dengan seorang pemuda tampan dan tertarik dia. Singkat cerita, kucing itu ketemu malaikat, dia minta tolong diubah jadi gadis yang cantik. Ya. Dan permohonan itu dikabulkan. Nah, singkat cerita, sang pemuda tertarik kepada si gadis. Akhirnya mereka mengundang banyak orang untuk hadir dalam pesta pernikahan. Ya, banyak makanan di sana. Setelah selesai malam hari, lewatlah ada tikus, saudara. Ya, lah ini si gadis ini rupanya lebih tertarik kepada tikus, saudara. Langsung dikejar, saudara. Ya, nah pemuda yang tampan ini melongo ya. Ini apa yang salah nih ya? Kok istriku ini ngejar tikus ya? Jadi rupanya walaupun gadis itu secara jasmani wujudnya manusia, tapi sifat alamiahnya belum berubah. Dia hanya berubah luarnya tok. Jadi waktu lihat tikus ingat tabiat lamanya, ya kucing gemar tikus gitu ya. Jadi saudara, kalau saudara mengikut Tuhan Yesus, perubahan itu harus dari dalam, saudara. Bukan hanya luarnya. Setelah ikut Tuhan, pakaiannya jadi lebih rapi, ya. Bukan hanya itu, saudara. Tuhan Yesus berkata pada orang Farisi ya, orang Farisi itu seperti kuburan katanya ya. Depannya dapur putih ya. Tapi kalau diotopsi, sekarang lagi musim otopsi ya. Kok dilihat di dalamnya, waduh, bau. Tidak benar ya. Jadi kalau mau bersihkan cawan itu dari dalam dulu, saudara. Kalau dari dalam sudah bersih, yang lainnya keluarnya bersih. Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar tentang Ishak yang berikutnya apa, saudara. Tadi saya katakan Ishak merupakan anak perjanjian. Ishak memulai hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan.
Ya. Bukan hanya itu, saudara. Ishak juga kalau waktu mencari jodoh, saudara, juga nggak sembarangan, saudara. Ya. Kalau saudara nanti baca Kejadian, di situ dikatakan bahwa Kejadian 24 ya, ayat 2, Abraham nyuruh hambanya yang paling tua di rumahnya yang menjadi kuasa atas kepunyaannya untuk bersumpah supaya mencari jodoh buat Ishak ini, saudara. Lalu si hambanya bilang, lah kalau orangnya nggak mau gimana? Ya enggak, kalau enggak mau, ya sudah, engkau sudah selesai tugasmu. Yang penting kerjakan saja, ya. Tapi ingat, jangan kau bawa ke tempat yang lain, ya. Jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana, itu artinya di sana itu banyak berhala-berhala, saudara, ya. Jadi ini berbicara menikah dengan orang yang sesama yang percaya, saudara, ya. Lalu pada waktu Eliezer sampai ke daerah yang disebutkan itu, daerah tempat untuk mencari jodoh itu, saudara, dia berdoa, saudara, ya. Nah, saudara lihat di sini bahwa mencari jodoh di sini itu juga ada kerjasama, saudara, ya. Ternyata Eliezer paling tua ya, kalau diusahakan sekarang bisa jadi outsourcing, gitu, minta bantuan Eliezer ya untuk cari jodoh. Lalu dia lihat banyak anak-anak gadis ini. Lalu yang mana yang kehendak Tuhan? Kehendak Bapa itu yang mana? Makanya dia berdoa, ya saudara. Nah di sini masih banyak yang single kan, saudara, ya. Tadi saya bilang banyak anak muda nih, ya, saudara. Saya senang tadi dengan kesaksian tadi, ya. Waktu kesaksian itu dia tanya Tuhan dulu. Tuhan saya sekolah di mana? Gitu, saudara, ya. Gitu, saudara, ya. Jangan kita itu pacaran dulu, terus setelah itu baru tanya Tuhan. Kebalik. Tanya Tuhan, ini jodohku bukan. Kalau bukan jodoh sudah dasar memberi harapan, ya. Betul ya, saudara, ya. Nanti jadi PHP, ya, pengharapan palsu. Saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu setelah dia berdoa, dia minta tanda dari Tuhan, peneguhan. Ya, ini aku akan minta kepada satu orang gadis, kalau saya minta tolong diminta minum, dia bukan hanya memberi minum kepada saya dan orang-orang saya, tapi unta-unta saya dan semuanya. Wah, ini dari Tuhan. Belum selesai, amin, saudara. Ribka sudah keluar, saudara. Sudah masuk, saudara. Ya, orang kalau sungguh-sungguh mau hidup menurut maunya Tuhan, saudara, indah, saudara, ya. Ini dapat langsung, saudara. Ternyata Ribka itu mempunyai hati yang proaktif, saudara. Diminta 10, ngasih lebih dari 10, saudara. Ya, ini hati yang penuh kasih. Ini perlu sebagai orang anak-anak Tuhan, saudara, mempunyai hati seperti ini, ya. Ya. Diajak jalan 1 mil, jalan lebih dari 1 mil. Ini memberi lebih dari yang diminta, saudara. Nah, singkat cerita, ditanyalah itu keluarganya, ternyata dia cucunya Nahor. Nahor ini adiknya Abraham, saudara. Rupanya orang percaya juga, saudara, ya. Nah, saya lihat bahwa itu 10 unta itu, kalau saya konversi jumlah air yang harus ditimba oleh Ribka itu sekitar 600 liter minimal. 600 liter itu kalau ada bak besar itu, ya, itu cuma 500 liter tuh. Wah, banyak, saudara. Zaman dulu belum ada Shimizu, saudara, ya. Jadi, begini, saudara. Bolak-balik, saudara. Itu kecil, masukkan lagi. Luar biasa, saudara, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu yang saya sangat senang dengan kalimat-kalimat di firman Tuhan itu adalah pada waktu si Eliezer nanya, boleh melamar itu anaknya, ya. Pada waktu dia melamar anaknya itu, si Eliezer pertama bilang begini, saudara, ayat 48 Kejadian 24, berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara Tuanku ini bagi anaknya. Dia senang banget, ya. Ini benar jalan Tuhan, ya. Jadi sekarang apabila kamu menunjukkan kasih dan setia kepada Tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel, saudara, ya, menjawab begini, semuanya itu datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya.
lihat Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuamu seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi SK ini ya dapat jodoh juga dari Tuhan. Ya, dari lahir sudah mau kehendak Tuhan, dapat jodoh juga dari Tuhan, saudara. Ya, luar biasa. Tapi di sini ada satu dalam tanda petik checkpoint lagi yang harus dijawab. Ya, mau tidak? Ya, nah ini penting, saudara. Allah juga nggak memaksa saudara kawin, saudara. Ya, itu kerjasama, saudara. Saudara mau, Tuhan mau, ya jadilah. Sana mau, sini mau. Nah, saudara, saya mau kasih tahu, saudara ya, bahwa akhirnya Ribka menjawab apa? Mau. Mau menggenapkan apa yang difirmankan Tuhan. Ini penting, saudara, dalam rumah tangga. Ya, kalau rumah tanggamu selalu mau menggenapi firman Tuhan, saudara, rumah tangga kamu akan menjadi pernikahan yang hebat, saudara. Sekali lagi, kalau engkau selalu mau menggenapkan firman Tuhan dalam rumah tanggamu, saudara, engkau mau merendahkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, saudara, pernikahanmu akan menjadi pernikahan yang hebat. Pernikahan yang hebat itu bukan berisi orang-orang yang sempurna, saudara. Kita itu enggak ada yang sempurna, saudara. Spesialnya saudara dan saya. Enggak sempurna kita, saudara. Tapi pernikahan yang hebat itu terdiri dari pemaaf-pemaaf yang hebat, saudara. Sekali lagi, pernikahan yang hebat terdiri dari apa? Pemaaf-pemaaf yang hebat. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara menikah itu bukan karena untuk menyelesaikan masalah, ya. Pernikahan itu bukan menyelesaikan masalah, bukan mencari masalah, tetapi sebetulnya mengukamkan masalah kita itu di mana, gitu, saudara ya. Pada waktu kita diciptakan itu pribadi Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus, baiklah kita menjadikan mereka menurut gambar dan rupa kita. Ada peranan Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya. Nah, saudara kalau lihat laki-laki sama perempuan, kadang-kadang saudara lihat ya agak beda kan sifatnya, saudara ya. Nah, pada waktu mereka menjadi satu tubuh, menjadi satu saling melengkapi sesuai dengan firman Tuhan, maka rumah tangga itu akan mencerminkan kasih Tuhan Yesus, saudara. Ya, komplit di situ, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan di sini kenapa? Karena rumah tangga itu tidak mudah, saudara. Ya, saudara mungkin sebagai bisnismen sukses, belum tentu di rumah tangga sukses. Bisa mimpin negara, belum tentu bisa mimpin rumah tangga. Ya, saudara mungkin gembala sidang, pendeta, belum tentu juga sukses, saudara. Ada banyak pernikahan, perselingkuhan yang terjadi, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita menggenapkan firman Tuhan, ya, yang berkata tidak baik bahwa seorang diri manusia itu seorang diri saja, saudara menyadari bahwa pada waktu kita mempunyai persekutuan satu dengan yang lain itu, saudara ya, maka kita itu dikatakan di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9, saudara ya. Saudara perhatikan ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Terus saya tulis di sini, relationships are a raincoat during the storm of life. Jadi raincoat apa? Jas hujan itu ya, pada waktu badai. Kalau saudara berkumpul dengan teman-teman yang mengasihi Tuhan, saudara, imanmu akan tumbuh, saudara. Saudara akan kuat. Ya, tapi kalau saudara jauh dari orang-orang yang dekat sama Tuhan, saudara, pada waktu saudara mengalami badai, saudara bisa depresi dan tertekan, saudara. Ya, itu berbahaya, saudara. Ya, kemarin ada yang terjun dari lantai berapa? 21 kalau salah nih, berapa hari yang lalu di, saudara ya. Depresi, saudara. Di apartemen mana saya lupa, saudara. Itu perlu kekuatan dari teman-temannya sebetulnya.
Tapi kok teman-temannya nggak ada yang menguatkan dia, jauh dari Tuhan semua. Waduh, berbahaya saudara. Ya. Perlu saudara ikut PA, ikut persekutuan. Kalau gembala itu ada acara ini itu perlu saudara. Ya, saling mendorong, saling menguatkan, itu penting sekali saudara. Ya. Ini dari Tuhan saudara. Ya. Jadi kalau saudara sendirian suka lemah, siapa yang mau menolong? Tapi kalau saudara mau mengikuti arahan dari firman Tuhan, ikut persekutuan, ikut datang ke kebaktian dan lain-lain, saudara, imanmu akan bertumbuh. Ya, kenapa? Karena dikatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Demikian juga sebaliknya. Kalau pergaulan saudara baik, pergaulan itu mengarah selalu mengasihi Tuhan, taat sama Tuhan, ikut Tuhan, saudara akan terbawa, saudara. Imannya akan nular kepada saudara. Saudara, oh iya, firman Tuhan begini ya, begitu ya. Jadi saudara dikuatkan, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua tadi saudara ya. Jadi pertama kelahirannya sesuai kehendak Tuhan, kedua juga pernikahannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, Ismail itu juga bisnisnya sesuai dengan kehendak Tuhan saudara ya. Kalau nanti saudara baca Kejadian pasalnya yang ke-26 saudara ya, di situ diceritakan bahwa si Ishak ini sebetulnya dari situ ada 26 ayat 2 saudara, Kejadian ayat 22, di situ ada kelaparan saudara. Lalu mereka mau pergi tapi Tuhan berkata, jangan pergi ya. Dan ini penting saudara, maka saya katakan ya, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Padahal ada kelaparan saudara ya. Saudara, betapa pentingnya firman Tuhan ya kalau kita sedang mengalami masalah gitu saudara ya. Kadang-kadang kita tidak mengerti harus gimana, harus gini. Taunya saya ya harus ngungsi toh, gitu ya. Zamannya Abraham juga begitu, ngungsi. Tapi firman Tuhan kalau sudah keluar saudara, itu selalu nggak kembali dengan sia-sia saudara ya. Dia membuat kita ini jadi saudara perhatikan nih saudara ya. Masalah itu kalau sudah keluar firman Tuhan, keadaan kita itu setelah dan sebelum masalah jauh lebih baik setelah ada masalah itu saudara. Dalam kelaparan itu mereka ngalami gitu, Tuhan bilang enggak usah saudara ya. Lalu kemudian dikatakan bahwa di dalam Kejadian 26 ayat yang berikutnya saudara, ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga bisa ditanggal ya. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat saudara ya. Makanya Roma 8 ayat 28 itu memang luar biasa. Mendapat hasil 100 kali lipat ini ya. Sebab ia diberkati Tuhan. Saudara. Kalimat ada sebab ini loh. Sebabnya ini bukan karena Ishak ini ahli pertanian atau ahli peternakan gitu. Sebab ia diberkati Tuhan. Kemudian ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi apa? Sangat kaya. Jadi kaya aja sudah enak saudara ya. Sangat kaya, lebih dari sebut yang diharapkan saudara. Ya. Mengapa Ishak jadi kaya? Karena Alkitab berkata ia diberkati Tuhan. Jadi hadirat Tuhanlah yang membuat ia sangat diberkati. Jadi bukan siapa saudara, bukan kepandaianmu, tetapi karena siapa Yesus itu, siapa yang bersama dengan saudara itu, yang memberkati saudara itu saudara. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ishak itu orang yang selalu mau hidup dalam kehendak Tuhan. Mulai lahir, perjodohan, bisnis. Dalam bisnis, diakalin lagi, bikin sumur saudara. Ya, bikin sumur yang zamannya Abraham bikin, sudah ditutup, buka, berbual-bualnya, diambil lagi sama tempat Abimelek. Udah gitu, bikin satu lagi, diambil lagi 2 kali saudara. Ya ini ngalah aja nih saudara. Ya. Si Ishak menyadari ya berkat itu dari Tuhan. Orang mau berusaha macam-macam itu urusannya sama Tuhan. Kira-kira gitu saudara ya. Dan luar biasa saudara, Tuhan kemudian hadir saudara. Di dalam Kejadian 26 ayat 4, lalu pada malam Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham dan hambaku itu. Sudah itu Ishak mendirikan apa saudara? Mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara, bikin mezbah di keluarga. Nih, saudara mau diberkati.
bikin mezbah di keluarga. Ya. Kenapa? Tuhan suka kalau kita mendirikan mezbah. Ya. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengahnya. Pada waktu saudara membuat mezbah, itu saudara membuat kursi, itu Tuhan hadir. Ya. Nah lalu saudara nanti baca saudara ayat berikutnya ya. Jadi saudara, kalau saudara mau mengalami yang luar biasa dari Tuhan, ingatlah Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, saudara, kalimat yang ini keluarnya dari Tuhan Yesus langsung. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu bukan dari muridnya Tuhan Yesus, langsung dari Yesus sendiri. Ya, saudara, kalau saudara nanti baca ayat 26, Kejadian 26 ayat 26 dan seterusnya, itu nanti setelah bikin mezbah itu nanti itu si Abimelek nih, orang-orang yang enggak baik ini dulu datang saudara. Malah mau mengikat perjanjian saudara. Lalu dia berkata, bisa ditampilkan enggak? Dia berkata, kami tahu bahwa engkau ini orang yang diberkati Tuhan saudara. Ini saya mau katakan kepada saudara ya. Kalau saudara hidup dalam hadirat Tuhan, hidup sesuai dengan maunya Tuhan, mencari Allah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya saudara, maka saudara akan melihat bedanya saudara. Oh ada beda ya. Kami telah melihat sendiri, bukan kata orang loh. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Kelihatan saudara. Ada beda. Bedanya bisa dilihat orang banyak, ini orang diberkati Tuhan. Ya. Sudah gitu saudara, nanti kebaca ayat berikutnya, bisa dibacakan ayat berikutnya ya. Ayat berapa tadi? 29 ya, terus ya. Terus ayat 30 ayat 3 mengadakan perjamuan ya. Ini membalas kejahatan dengan kebaikannya, hidup dalam kasih ya. Kasihilah musuhmu kata Tuhan Yesus ya. 26 ayat 30, terus ayat 31, keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahan mereka, kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Ayat 32, saudara perhatikan, pada hari datanglah hamba-hamba Ishak, memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, dan mereka kata, kami telah mendapat air, saudara, terus ya, lalu dinamai sumur itu Sheba, sebab itu nama kota itu adalah Berseba sampai sekarang. Ayat 34 saudara ya. Ketika ini terus ayat 35 saudara ya. Nah ini saudara akan membaca berikutnya, itu dikatakan bahwa itu merupakan 7 sumur saudara. Ada ayat ke berapa di situ kan bahwa itu mereka itu mendapatkan Berseba itu 7 sumur saudara. Dikatakan 7 sumur, padahal dulunya yang dirugikan 2 sumur saudara. Ya. Jadi intinya adalah bahwa mereka itu bukan hanya menjadi berkat bagi dirinya sendiri, tapi menjadi berkat bagi orang lain di sekitar mereka, saudara. Ya, walaupun mengalami masa pergumulan, saudara, Tuhan itu tidak meninggalkan keluarga yang mendirikan mezbah itu, saudara. Dan hasilnya ya memang kelihatan, dari 2 dikasih 7, berapa persen itu, saudara. Ya, jadi hari ini, saudara, kalau saudara mau melihat perbedaan orang yang menomorsatukan Tuhan atau tidak, saudara, ingat ya, bahasa Inggrisnya bisa ditampilkan seek God first, ya, seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be added to you. Ya. First, utamakan Tuhan, kerajaan Tuhan. Nah, first ini di dalam bukunya, di dalam Rick Warren, dia memberikan singkatan, saudara, yang tadi ditampilkan ya. Ditampilkan di first yang tadi pertama hari ini saudara ya. Jadi kalau saudara mau menghidup dalam kerajaan surga, kerajaan Allah, maka saudara harus menomorsatukan Tuhan di bidang apa saja. FIRST, finances, interest, interrelationship, schedule,
dan troubles. Ya, artinya apa? Saya mau bagikan kepada saudara hari ini bahwa kalau saudara mencari kebenarannya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang saudara harus tahu satu hal adalah bahwa saudara harus membuat kehendak Allah itu menjadi kehendak saudara. Ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu kita harus mencari, kehendak Tuhan itu yang mana sih? Ini yang harus saya lakukan. Ya ini saya cari. Ya. Jadi saudara perhatikan ya, kalau seandainya yang saudara sedang mengalami masalah di keuangan, saudara harus menomorsatukan Tuhan dalam bidang keuangan di situ. Ya. Saudara tahu Tuhan Yesus pernah ditanya, boleh nggak membayar pajak ke Kaisar? Lalu Tuhan minta uang, terus saya tanya gambar siapa nih? Gambar Kaisar. Lalu Tuhan bilang, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara mau diberkati di bidang keuangan, nomor satukan Tuhan dalam bidang keuangan, saudara. Ya. Apa yang jadi milik Tuhan, ya kembalikan kepada Tuhan. Tidak usah ragu. Saudara, Isa itu menabur di masa sulit, saudara. Masa kekeringan, kelaparan, dia tabur, saudara, sesuai firman Tuhan. Ya, dan nuainya luar biasa, saudara. Saudara dikasihi Tuhan, mohon maaf, tidak ada alternatif. Saudara, mohon maaf, tidak ada alternatif. Saudara ingin pernikahan saudara sukses, utamakan Tuhan dalam pernikahanmu, saudara. Amin, saudara. Saudara mau hubungan apa saja di dalam kehidupan ini, utamakanlah Tuhan dalam perihal itu, saudara. Nah, kau akan lihat sendiri nanti. Oh, beda memang. Orang yang menomorsatukan Tuhan sama enggak menomorsatukan Tuhan itu beda. Orang lain bisa lihat. Aneh. Ya. Saudara, mengutamakan Tuhan, saya ingat mengenai uang ini, saya ingat bulan lalu itu saya menyampaikan tentang terima kasih, kalau saudara masih ingat. Ya, saya bilang bahasa Indonesianya terima kasih, ada bahasa Bataknya moleate, itu ya, ada bahasa orang jadi kamsya, ada arigato, ada macam-macam lah gitu. Lalu pulang ibadah itu istri saya bilang, Pap, enggak cerita tadi tentang terima kasih banyak. Oh iya, ini saya tambah sudah tentang terima kasih banyak. Terima kasih banyak itu bahasa Indonesia, saudara ya. Kalau bahasa istri saya, mauliate godang. Betul ya, saudara ya? Nah, tapi kalau orang Chinese lain, saudara, kalau ngomong terima kasih banyak. Dia bilang apa gini, saudara? Ban kamsia. Tahu gak? Ban kamsia, ban itu kayak cemban itu 10.000, goban 50.000. Kalau ban itu berarti puluhan ribu. Itu kamsianya, kamsia banget. Ban 10.000 kali 10.000 itu berapa, saudara? Ban kamsia itu, terima kasih. Saudara. Lalu saya pikir, di Alkitab ada enggak sih ban kamsia, saudara? Ternyata ada, saudara. Ada, Tuhan bilang, ada, di mana? Di Lukas 7. Lukas 7 ayat 36 dikatakan seorang Farisi ngundang Yesus datang dimakan di rumahnya. Ya, di situ ada duduk makan kan mereka. Di situ ada seorang perempuan yang terkenal seorang berdosa. Ketika itu perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi, saudara. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa orang ini adalah seorang berdosa. Ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu? Saud Simon, katalah guru, ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu.
Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, dia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih, saudara. Saudara, terima kasihnya kalau si orang Farisi Simon ini apa? Ya terima kasih aja, kamsia saja. Tapi kalau yang namanya perempuan berdosa ini, saudara, ban kamsia, saudara. Tuhan, aku kalau sakit terima kasih. Benar-benar terima oleh hati godang. Terima kasih Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tuh melihat hati, saudara. Ya, bukan jumlahnya saja. Ya, saudara, orang kan ya kepada orang miskin yang memberikan di bait Allah itu Tuhan bilang dia ngasih cuma sedikit, tapi dia memberi lebih banyak daripada orang lain. Bukan nominalnya, saudara, tapi pengorbanannya, saudara ya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, besar kecilnya terima kasih kita kepada Tuhan akan terlihat melalui apa yang kita berikan kepada Tuhan. Apakah kita memberikan waktu-waktu yang sisa, memberikan uang-uang yang sisa. Ya, Abraham pernah diuji oleh Tuhan untuk memberikan Ishak, ya saudara ya. Tapi puji Tuhan, saudara ya. Ishak, ya, Abraham taat, saudara ya. Nah yang keempat ini ada dua hal lagi tadi, saudara ya, yang saya belum sampaikan. Luar biasanya Ishak. Ishak itu bisa ditampilkan nggak gambar Abraham mau menulis Ishak ya. Ishak ini tidak memberontak waktu dikorbankan bagi Allah, saudara. Ini hebatnya Ishak juga, saudara. Dia sudah tahu loh ini Abraham mau mengadakan mezbah pengorbanan loh. Dia tanya malahan ini kok nggak ada dombanya ya. Lalu Abraham luar biasa orang beriman ini. Tuhan yang akan menyediakan Jehovah Jireh. Kalau saudara berani berkorban untuk Tuhan, Tuhan akan bilang Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu di dalam Kristus Yesus. Saudara. Ya, Filipi 4 ayat 19. Nah saudara, Kejadian 22 ayat 9 disitu dikatakan bahwa Abraham itu mengikat Ishak, saudara. Ya. Diikat diam saja, saudara. Ini lambang penyerahan total kepada Tuhan. Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunlah kayu, diikatnya Ishak. Diletakkan di atas mezbah. Ya sudah tahu kan, diletakkan di atas mezbah mau diapain, sudah tahu kan saudara? Tahu. Ya. Itu kalau ada kamera ya, CCTV bahkan langsung wah ya. Ini nanti otopsinya harus jelas. Tapi luar biasa saudara ya. Nah saya belajar satu hal, Ishak itu pengiringannya kepada Tuhan full heart, 100%, tanpa cadangan, saudara. Full. Tuhan, kalau aku memang harus dikorbankan oleh Bapakku untuk engkau, aku taat, saudara. Jangan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus, saudara. Ini yang dikatakan Maria juga, sesungguhnya aku, ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Sama seperti ini juga Esther, waktu dia menghadap raja. Ya, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara. Hidup dalam penyerahan yang 100% kepada Tuhan ini luar biasa, saudara. Membuat hidup kita tidak ada stres, saudara. Ya. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Khawatir itu bukan untuk dipikul, diserahkan kepada Tuhan. Serahkanlah. Ya udah serahkanlah. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Jadi yang keempat itu, Ishak itu begitu luar biasa menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Yang kelima, Ishak itu juga pernah ditipu, saudara. Ditipu oleh anaknya sendiri, namanya Yakub. Ya, dia masih berkat kepada Esau, kedengaranlah sama Ribkah. Lalu si Yakub pemakai pakaiannya Esau. Dia pikir bapaknya sudah rabun, saudara, dan nggak bisa ngelihat, ya saudara. Sudah keliru, saudara. Ya tetap biasa aja sih saya. Enggak kayak si Esau mau bunuh-bunuh itu, enggak ada. Ya dia merasa kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Rencana Tuhan itulah yang terbaik.
Dia bisa, matanya itu bisa ngelihat seperti itu. Waktu fisiknya matanya tidak jelas, saudara. Tapi mata batinnya itu kuat, saudara. Apapun yang Tuhan izinkan dalam hidupku yang terjadi, itu semuanya Tuhan pasti lihat. Nah, saya percaya bahwa rencana Tuhan bukanlah rencana kecelakaan. Rencana Dia jauh lebih baik daripada rencana kita. Nah, Dia akan memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang sungguh hatinya ingin mengikuti kehendak Tuhan. Jadi saudara, di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 12 saudara, Tuhan itu berkata begini, 1 Tesalonika 2 ayat, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Jadi inti daripada kekristenan itu sebetulnya adalah mengikuti kehendak Allah. Saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara. Pada waktu penyerahan total kita kepada Tuhan itu sempurna, saudara, maka kita akan melihat yang tadi dikatakan itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu saya mempersiapkan firman Tuhan yang kedua ini, saudara, ya, saya kan ingat di dalam Ibrani dikatakan, ya Ibrani 11 dikatakan bahwa Allah itu memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, ya. Di situ dikatakan ada sungguh-sungguh mencari Dia, ya. Artinya Dia tidak tidak mau orang yang sungguh mencari Dia pulang dengan sia-sia, itu Dia nggak mau. Dia mau memberi upah, saudara, ya. Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari. Ada kalimat sungguh-sungguh, saudara. Artinya adalah Tuhan itu mencari orang yang benar-benar sama Dia tuh serius. Benar-benar sama Dia itu mau beneran hidup sesuai dengan kehendaknya gitu, saudara, ya. Nah, orang seperti itu nggak akan kehilangan upahnya, intinya gitu, ya. Nah, saya ingat ada sebuah cerita, saudara. Ada seorang wanita cerita, ya ini di Amerika, saudara, ya. Dia dan suaminya kerja di bidang pertambangan minyak. Mereka dulu pernah sangat sukses, namun beberapa tahun belakangan ini usaha mereka sulit, saudara. Mereka hampir bangkrut dan PHK banyak orang, saudara. Bahkan mereka hampir kehilangan rumah mereka, ya. Nah, ini mempengaruhi pernikahan mereka. Mereka sedikit-sedikit berantem, sedikit-sedikit tersinggung, saudara, sedikit berselisih satu dengan lain, ya. Satu kali mereka menonton televisi, ya mungkin ada acara online begitu, saudara, seperti sekarang ini, mereka tergerak hatinya, saudara. Waduh, kok bagus ya, kalau mengikut Tuhan itu nggak sia-sia gitu, saudara, ya. Lalu intinya mereka berusaha untuk bisa datang ke negara bagian yang lain ini, saudara, nyari tiket pesawat yang cukup murah, saudara, yang paling murah diambil, saudara, berapa hari sebelumnya. Nah, singkat cerita, mereka ikut ibadah di situ, saudara, ya. Nah, setelah mereka mengikuti udah berbulan-bulan, saudara, itu, ya ini Tuhan itu beracara, saudara. Tuhan itu nggak pengen orang yang mencari Dia sia-sia itu terus sia-sia pergi, enggak. Tiba-tiba nih si suaminya nih mendapatkan sesuatu gerakan dalam hati, saudara, ya. Dia itu ada firasat atau keinginan yang kuat untuk ngebor di sebuah lokasi, saudara, ya, untuk minyak, saudara. Pada waktu dibor di lokasi terus tidak berhasil terus, saudara. 10 kali tidak berhasil, 20 kali nggak berhasil, 30 kali nggak berhasil, 40 kali nggak berhasil, saudara. Istrinya berkata, sayang, jangan ngebor di situ lagi. Sudah terlalu sering kamu ngebor di situ, gagal terus, coba tempat lain. Tapi selalu dari hatinya ini ada kegerakan hati di sini, saudara. Dia mengatakan teruslah bor di sini, teruslah bor di sini, gitu, saudara saya. Jadi dia merasa, aku mau menghormati Tuhan lah. Dia bor lagi, saudara. Ya kita tahu, saudara, pimpinan Tuhan itu tak pernah bersalah. Dia ngebor ke 46 kali, enggak ada apa-apa. Mengebor lagi ke 47 kali enggak apa-apa, enggak berhasil juga. Tapi percobaannya yang ke-48, dia menemukan minyak, saudara. Dan hari itu mereka enggak kesulitan keuangan lagi, saudara. Kalau dulu tuh mereka, kalau ke negara bagian itu, nyari tiket yang paling murah, saudara. Sekarang naik pesawat pribadi, saudara. Ya. Tuhan tuh tahu menghargai orang yang sungguh-sungguh cari Dia, saudara. Ya. Tapi ingat juga, saudara, jangan ini menjadi motivasimu mencari Tuhan karena berkat.
Ini keliru juga saudara. Karena tadi saya katakan Matius 6 ayat 33 berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Carilah si pemberi berkat saudara. Jangan cari berkat. Carilah si pemberi berkat dengan sungguh-sungguh. Cintailah dia, taatilah dia saudara. Beradalah seluruh kehidupanmu sesuai dengan kehendak dia. Maka semuanya itu apa? Akan ditambahkan. Bukan satu, bukan setengah losen, 6. Enggak, semuanya saudara. Ya, jadi jangan takut karena kehilangan berkat saudara. Kalau sekolah sungguh-sungguh saudara mengikuti dengan hati yang sungguh-sungguh saudara. Hari ini saudara, Tuhan ingin engkau mempunyai hati yang lembut untuk dengar suara Tuhan. Untuk mematuhi dia. Agenda-agendamu jadikanlah nomor 1 Tuhan dulu. Ya. Schedule-schedulemu, jadwal-jadwalmu, nomor 1 kan Tuhan dulu. Tadi kan adalah FIRST. T-nya trouble saudara ya. Trouble itu pengertiannya begini saudara ya, troubles ya. Saudara, bisa ditampilkan yang soal troubles ya. Kalau saudara lagi menghadapi masalah, doa itu ya seharusnya tidak pernah menjadi pilihan terakhir. Tetapi menjadi pilihan yang pertama saudara. Dalam kesusahanmu, nomor 1 kan Tuhan. Ya. Dalam minat-minatmu, nomor 1 kan Tuhan. Dalam keuanganmu, pernikahanmu, rumah tanggamu, dalam seluruh aspek hidupmu, nomor 1 kan Tuhan. Jadikanlah kehendak Tuhan yang terutama, saudara. Nah, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang MC Romain masih ke depan. Kita akan menyanyi bersama Jejakmu Tuhan sebagai respon kita terhadap firman Tuhan pada siang hari ini. Ingatlah, saudara. Orang yang mencari Tuhan, dia akan melihat sendiri bahwa Tuhan itu setia. Bahwa Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Milikilah hati yang seperti Daud, bahwa dia menganggap firman-Nya, dia menganggap Tuhan itu lebih dari emas, bahkan dari emas tua. Lebih manis daripada sarang lebah Tuhan, saudara. Biar hari ini hatimu tertuju kepada Tuhan. Nyanyikan Jejakmu Tuhan ini sebagai respon kita terhadap firman Tuhan siang hari ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagi delantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, Jejakmu Tuhan sungguh sempurna, sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba. Serahkan diri, genapi karyamu. Nyanyikan sekali lagi dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, Jejakmu Tuhan sungguh sempurna, sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, sepenuh hati menghamba.
Serahkan diri, genapi firman. Referensinya saja. Aku memahami semua yang kau ingini. Hidupku, puaskan hatimu. Bagimu aku rela. Sepenuh hati menghamba. Serahkan diri. Genapi. Serahkan diri. Serahkan diri. Genapi. Sekali lagi serahkan diri. Serahkan diri. Genapi karyamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman yang kau taruh dalam hati hambamu telah hambamu sampaikan. Suara hambamu telah selesai berbicara. Tetapi biarlah suara firman Allah dan kuasa Roh Kudus-Mu tetap berbicara dalam diri anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami semakin hari semakin taat kepada Tuhan. Melebihi dari keakuan kami, kekerasan hati kami, Tuhan ganti dengan hati yang lembut. Kami menyadari Tuhan, dalam peranan Tuhan dalam kehidupan kami sangat lemah. Kami membutuhkan Tuhan supaya kami bisa menuruti jejak-Mu Tuhan, taat sampai mati. Tolonglah kami supaya hidup kami tidak teralihkan fokus kami dari Tuhan kepada dunia ini. Karena barang siapa mengasihi dunia ini, kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Tolonglah kami Tuhan. Setelah kami belajar dari kehidupan Isa ini, kami selalu menomorsatukan Tuhan dalam hidup kami. Baik mencari sekolah, baik mencari jodoh, mencari rumah, mencari pekerjaan, apapun dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan terlibat. Kami mau Tuhan di depan. Dan kami mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Karena kami percaya rancangan-Mu jauh lebih baik daripada rencana kami. Jalan-Mu jauh lebih baik dari jalan kami Tuhan. Setinggi langit dari atas bumi, demikian baiknya, demikian tingginya, tinggal luar biasanya jalan-Mu dari jalan kami. Kami percaya Tuhan, pada waktu kami mengikuti Engkau dengan sepenuh hati, kami tidak perlu takut akan berkat. Berkat itu ditambahkan, kata firman Tuhan. Pada waktu kami sungguh-sungguh dengan Engkau Tuhan, kami akan melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan menyertai kami. Kami akan melihat orang-orang yang kami butuhkan. Kami akan melihat terobosan-terobosan yang kami butuhkan begitu datang. Tidak usah diusahakan dengan ngoyo atau dengan segala hal yang berat Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, maka segalanya menjadi mungkin. Bapa di surga, kami hari ini belajar bahwa mungkin bagi Abraham, bagi Sarah, tidak mungkin punya anak dalam usia itu. Tapi kami tahu satu hal, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Pada waktu Musa mengangkat tangannya, itulah bangsa Israel menang melawan musuh-musuhnya. Kami tahu Tuhan, pada waktu mata hati kami tertuju kepada Tuhan, iman kami tertuju kepada Tuhan. Alkitab berkata, Efesus 1 ayat 19, begitu hebat kuasa yang bekerja bagi orang yang percaya Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Oleh pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, firman-Mu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Kami akan melihat betapa berbedanya orang yang menomorsatukan Tuhan dengan tidak Tuhan. Kami akan melihat betapa firman-Mu digenapi, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena kalau Tuhan yang sudah berperang bagi kami, siapakah lawan kami? Kalau Tuhan yang empunya segala kuasa baik di surga maupun di bumi itu yang membela kami, siapakah lawan kami Tuhan? Terima kasih Tuhan. Ulurkan tangan-Mu kepada umat-Mu saat ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang menerima masalah Tuhan berikan jalan keluar. Mujizat Tuhan turun atas umat-Mu Tuhan. Diberkatilah umat-Mu yang percaya kepada Engkau dan firman-Mu. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang percaya katakan
Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Silakan.